Hai guys, balik lagi bareng aku Grace di channelnya Bailey SoundCloud. Nah, kali ini aku akan kasih lihat ke kalian gimana aku kasih obat ke Bailey. Karena kemarin kan aku pergi ke vet, terus dapat resep obat kan. Nah, jadi nanti ada 3 step, ada obat mata, obat kuping, sama yang dimasukin langsung ke mulut dia. Nonton ya guys. Terus nanti aku mau cerita juga si Bailey abis pulang dari vet gimana kondisinya, karena kemarin dia sempat stres terus jadi kembung guys. Nah, ini aku cerita supaya buat masukan kalian juga kalau misalnya kelinci kalian ada yang kembung. Oke, selamat menonton. Nah, jadi gini guys, aku ngobatin Bailey-nya, aku masukin ke pet cargo. Kenapa aku lakuin ini? Karena si Bailey itu di kamar dia kabur-kaburan terus kalau misalnya mau dikasih obat, kayak udah nggak percaya gitu. Terus juga kalau misalnya di ruang tamu dia juga udah areanya dia gitu kan, dia bisa kabur kemana-mana. Terus dia juga nggak bisa digendong, jadi susah banget buat ngasih obat, netesin mata sama netesin kuping. Nanti malah yang ada kecolok. Jadinya mendingan aku taruh di pet cargo. Terus pet cargonya aku bawa ke depan rumah karena di depan rumah kan dia belum pernah main di situ. Habis itu pet cargonya aku taruh di atas bangku supaya pada saat aku buka pet cargonya dia nggak lari. Gitu. Nah, ini aku tetesin mata dulu. Kanan kiri dua-duanya aku tetesin 2-3 tetes. Terus sehari itu 2 kali ngasih obatnya, guys. Nah, ini lebih gampang sih, walaupun ya memang agak lebih susah waktu si Bailey masuk ke dalam pet cargo, karena kan drama juga dia lari-lari karena udah tahu gitu dia mau dikasih obat. Nah gitu, untuk yang obat kupingnya juga sama, aku tetesin sehari 2 kali, terus 2 tetes gitu kanan kiri. Nah, buat kalian yang kelincinya sakit, mending langsung aja bawa ke dokter hewan. Jadi jangan tebak-tebak kayak diisi dia pakai yang ini, aku juga coba pakai yang ini gitu. Mendingan langsung aja cek ke dokter, kira-kira obat apa yang cocok untuk penyakitnya, karena kan gak tahu penyakitnya sama apa enggak gitu guys. Ini abis aku tetesin obat kupingnya, itu aku pijit-pijit dulu biar obat kupingnya masuk ke dalam area kupingnya gitu. Kadang kalau dia geleng-geleng gitu nanti dia obatnya bisa keluar lagi kali ya, muncrat. Ya aku pijit-pijitin dulu sebentar. Udah sih ini guys. Terus yang obat oralnya itu aku nggak sempat rekam, cuma kalian bisa lihat cara pemberian obatnya itu sama kayak waktu aku ngasih Panakur buat Bailey, buat Sean, buat Cloud gitu. Cuma obatnya ini dia langsung dikasih dari dokternya pakai suntikannya itu yang tanpa jarum ya. Itu langsung dikasih beberapa. Jadi dosisnya udah sama semua dan untuk kebutuhan 1 minggu gitu. Jadi sehari 1. Nah, setelah selesai aku balikin lagi pet cargonya. Jangan lupa ini dikencengin. Kadang kalau misalnya lupa kan bisa jatuh gitu tiba-tiba. Jadi tetap dikencengin walaupun cuma di depan rumah doang. Ini agak capek sih aku beresin pet cargo setiap hari 2 kali. Cuman lebih mendingan gak terlalu drama daripada dia lari-lari, nyakar, berontak kalau aku kasih obatnya digendong gitu guys. Nah, jadi guys, ceritanya waktu kemarin aku pergi ke vet tuh kan sekitar jam 8 pagi baru jalan dari rumahku. Terus pas nyampe rumah lagi itu jam 1 siang. Jadi Bailey keluar dari pet cargo kan sekitar jam 1 siang, terus dia langsung masuk ke tempat dia yang biasa, langsung tiduran di bawah meja gitu. Nah, aku pikir si Bailey ya udah memang dia proses recovery-nya kayak gitu, karena Bailey itu tipe kelinci yang gampang banget stresan. Jadi waktu kemarin aku pergi ke grooming atau aku bawa Bailey sebentar, digendong sebentar aja, dia tuh langsung stres. Maksudnya stres tuh dia langsung jadi diem, mojok, gak mau makan, gak mau minum, pokoknya diem aja dia terus ngos-ngosan gitu, deg-degan. Nah, aku pikir ya udah memang dia kan dari dulu begitu. Terus kalau misalnya kayak gitu tuh aku diemin aja biar dia
tenang dulu sendiri, terus nanti dia agak maleman dia baru makan gitu kan. Nah, biasanya kayak gitu juga kalau misalnya lagi pulang dari grooming atau pulang dari dokter hewan yang lain gitu, kayak gitu juga. Cuman yang kemarin ini aku agak ke skip dikit, jadi nggak terlalu aku perhatiin karena biasanya udah kayak gitu. Nah, jadi ceritanya si Bailey itu kan pulang nih jam 1 siang, terus seperti biasa dia langsung mojok di tempatnya. Nah, udah gitu setelah dia mojok, aku ya melakukan aktivitas seperti biasanya. Terus aku nggak terlalu perhatiin Bailey karena kan kalau siang-siang itu jatah dia makan emang makan hay aja gitu kan, nggak makan pelet. Nah, dia kan memang hay-nya juga makannya dikit, gak banyak gitu kan, karena memang kurang makan hay, makanya giginya juga nggak rata guys. Makanya kalau kalian yang punya kelinci harus lebih sering lagi makan hay-nya. Nah, kemarin itu siang-siang ya udah aku diemin karena aku pikir dia stres biasa aja, nanti dia sembuh sendiri. Nah, terus ternyata pas sampai malam aku baru kasih makan itu sekitar jam 11 atau 10 malam gitu ya, seperti biasa, seperti jadwal makan pada umumnya biasa gitu, sehari-harinya aku kan jam segitu. Nah, terus aku kasih makan, nah ternyata Bailey masih aja tiduran gitu. Tidurannya udah pindah-pindah sih, maksudnya kadang ada di lantai yang di deket kasur, kadang ada yang di deket rumah-rumahan kardusnya dia, pokoknya dia tetap tiduran gitu, sama dia meringkuk gitu kan. Nah, aku pikir oke, mungkin dia masih stres karena dia kan perjalanannya lebih jauh daripada biasa. Kalau kebiasa-biasanya mungkin deket-deket rumah, jadi stresnya lebih mendingan gitu. Nah, terus ini agak lebih jauh, mungkin stresnya agak lebih lama recovery-nya, aku pikir gitu. Nah, terusnya sampai pagi aku baru bangun tuh, bukan baru bangun sih, maksudnya aku kebangun karena si Sean sama si Cloud berisik biasanya. Aku tuh kebangun sekitar jam 4, jam 5 gitu. Nah, terus biasa dia ganti shift main gitu kan si Cloud sama Sean. Nah, terus aku lihat peletnya Bailey itu belum dimakan. Ya udah, aku pikir nih kenapa, biasanya udah habis. Biasanya kalau misalnya si Bailey malam-malam makan, terus pas aku bangun sekitar jam 6, jam 5 atau jam 4, itu Bailey pasti minta makan gitu kan. Terus sampai jam 7, jam 8 itu juga dia belum makan. Akhirnya aku chat sama admin yang di vet kemarin karena mau tanya gitu, kenapa ya kok habis pulang dari vet Bailey belum mau makan, belum mau minum. Terus ternyata pas aku cek di toiletnya dia juga belum ada pipis sama ada pup gitu kan, padahal kan udah lewat sehari. Biasanya pasti udah ada tuh pup sama pipisnya. Nah, dan kata mereka si kelincinya stres, jadinya kan kembung. Jadi GI statis gitu loh guys. Jadi dimana si kelincinya perutnya banyak gasnya, terus dia kan nggak bisa keluarin dari kentut gitu, si kelinci nggak bisa kentut. Nah, jadinya perutnya sakit, banyak gasnya guys. Nah, makanya dikasih obat untuk supaya nggak kembungnya. Nanti aku kasih tahu juga obatnya di sini. Terus baru deh langsung setelah itu aku kasih obat. Nah, itu aku kasih obat itu sekitar jam 10 atau jam 11 deh, aku rada lupa. Pokoknya itu kondisinya pada saat itu si Bailey malam-malam cuman pup kecil banget. Mungkin nanti aku tunjukin deh fotonya kalau misalnya ada. Aku lupa aku simpan apa enggak. Pokoknya itu pupnya kecil banget. Terus aku nanya karena nggak biasa banget ya kan kayak gini. Ya udah. Dan sebenarnya harusnya mungkin dari kemarin kali ya penanganannya, karena aku kurang aware juga gitu, karena aku pikir biasa aja kan. Oke, singkat cerita pokoknya aku potong itu obatnya jadi setengah-setengah, terus setengahnya aku gerus, ditumbuk, habis itu dikasih air, dilarutin, baru dimasukin ke suntikannya yang buat minumannya dia. Cuman karena dia mungkin pahit kan dia nggak mau ya, jadi aku campurin pakai kurkuma. Nah, buat kalian yang misalnya kelincinya suka madu, bisa juga dikasih madu. Cuman karena si Bailey nggak suka madu sama sekali, waktu itu aku udah pernah coba dan dia malah marah, ditepak itu seringnya. Jadi mendingan yang biasa aja yang udah tahu dia pasti suka gitu. Jadi aku campurin itu. Karena di rumahku juga lagi kagak ada buah kan, maksudnya mau jusin buah buat Bailey juga nggak ada gitu deh buat mancing-mancing dia minum obat. Jadi yang ada aja di rumah.
Nah gitu guys, jadi aku kasih langsung diminum sama dia. Nah habis itu setelah minum obat juga aku kasihin si critical care. Nah critical care itu sejenis kayak bubur buat kelinci. Kalau kelinci kalian lagi sakit terus nggak mau makan, nggak mau minum, itu bisa dikasihin itu. Nah aku kasih itu. Waktu kemarin aku larutin memang agak cair karena dia juga nggak mau minum juga kan, jadi biar dia ada cairan yang masuk ke dalam tubuhnya dia. Nah aku kasih itu pakai sedotan, pakai suntikan yang 1 mili gitu. Jadi berapa kali gitulah aku suntikin karena dia kan nggak mau makan, walaupun disodorin gitu critical care dia tetap nggak mau. Jadi mesti sering-sering kasihnya, kayak setiap 1 jam sekali, 2 jam sekali, pokoknya setiap kali dia disodorin mau ya udah langsung aku kasihin. Nah tetap abis itu selama 1 hari itu aku pantau full si Bailey. Jadi bentar-bentar aku kasih air, disepetin, terus kalau dikasih critical care, terus begitu dia mulai agak cerahan, critical care-nya agak aku tambahin jadi lebih padat gitu, jadi biar dia lebih banyak dapat asupan makanannya. Nah udah guys, setelah itu dia tetap nggak mau pup, nggak mau pipis. Terus sekitar mungkin agak kemalaman ya, sekitar jam 6, jam 7 dia baru mau ke toiletnya. Akhirnya dia naik ke toiletnya sendiri, terus baru dia pipis sama pup gitu sedikit gitu kan. Nah karena dia masih belum mau pelet, terus waktu kemarin aku beli suplemen juga dia nggak mau, ya udah jadinya aku masih kasihin critical care. Terus aku pantau sampai malam, tapi karena pupnya kecil-kecil terus dikit banget, terus kan masih khawatir gitu ya, jadi malam-malam sekitar jam 12 aku kasih lagi obat kembungnya. Aku belum tanya sih guys, sebenarnya boleh nggak sih itu kan, maksudnya aku belum tanya ke dokternya. Sorry ya guys, ini si Jet berisik. Terus jam 12 malam itu pupnya masih kecil-kecil kan, terus dia juga kalau nggak salah masih belum mau makan pelet, jadi ya udah aku kasih lagi setengah tablet. Terus habis itu tetap aku pantau, jadi aku malam-malam juga tetap aku pantau tuh si Bailey. Nah udah gitu kayaknya pagi-paginya berarti dia baru mau makan pelet, ya udah berarti critical care-nya harusnya aku stop. Cuman yang kemarin kan masih ada sisa dikit-dikit ya, jadi aku kasih aja sambil aku kasih. Udah akhirnya siang-siangan gitu ya dia udah mulai normal lagi kayak biasa. Atau hari berikutnya ya pupnya juga udah mulai bulat-bulat gede kayak biasa, dan dia udah mulai mau makan hay. Hay-nya kebetulan habis itu aku ganti juga karena hay yang dia suka lagi baru datang kan, baru ada, jadi langsung aku beli, terus aku ganti hay-nya dia merek yang lain, langsung mau makan guys. Nah gitu guys, buat kelinci kalian kalau misalnya lagi kembung, gak mau makan, gak mau minum, terus nge-love aja jadi bulet gitu, terus nahan sakit perut kan guys, dia bisa dicobain obat yang tadi. Terus jangan lupa selalu sediain critical care di rumah sama obat yang tadi guys, karena kelinci yang kembung gitu bisa juga menyebabkan kematian. Jadi kalian mesti rajin-rajin ngecek, sama kalau misalnya lagi sakit ya mesti dipantau terus kelincinya supaya dia cepet sembuh gitu. Nah tips dari aku, kalau misalnya kalian mau bawa kelinci pergi ke grooming atau misalnya ke vet, terus tipe kelincinya yang stresan kayak Bailey, atau kalian yang mau kelincinya mencegah stres, bisa dikasihin apel sepotong, maksudnya slice gitu kecil, sama atau enggak kalian kasih Nutri Drop. Jadi aku sih biasanya kasih 1 mili. Ini sorry ya ada si burung, jadi kadang-kadang suaranya masuk guys, nggak apa-apa ya. Nah gitu guys, pokoknya sekian video kali ini, semoga kelinci kalian sehat selalu. Terus makasih udah nonton video ini, ditunggu untuk video selanjutnya, bye bye.